Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلاة تفتح لنا بها الصدور وعلى آله وأصحابه عدد الأيام والشهور والدهور أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihi nas wa qala aydan ad-du'a mukhul ibadah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu lahu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Julasaul kurama wal fudala, para alimil ulama, para masyayikh, para asatid, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus yang kami hormati akhinal mukarram, Ketua DKM Masjid Agung Al-Mujahidin Bapak Heri, dan yang kami hormati ayahanda kami Bapak Haji Yayat dan para sesepuh-sesepuh lainnya, Bapak Kiai Haji Usman Allah, dan guru-guru kami juga, bapak-bapak hadirin, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati, diberkahi, diampuni, dilindungi serta diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian kecil kita berupa tidur, dan Allah lah yang hari ini menggerakkan langkah kaki kita menuju ke masjid. Dan mudah-mudahan dalam kebangkitan kita termasuk orang-orang yang beruntung, karena orang itu ada yang beruntung, ada yang celaka. Tadi yang dibaca oleh imam kita itulah orang-orang yang celaka, namanya ghafil, orang-orang yang lalai ya. Ini luar biasa, makanya kita bersyukur bisa bermuajahah, bisa sama-sama silaturahim, dan sama-sama kita niat iktikaf. Nawaitul iktikafa fi hadhil masjid, dan insyaallah kita mendapatkan pahala yang berlimpah ruah sebagaimana pahalanya orang yang haji dan umrah sempurna. Amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan keharibaan baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
yang telah membawa dan mengeluarkan kita dari jalan kesesatan menuju kepada jalan yang penuh dengan nur, yaitu Islam wal iman. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam itu kita sama-sama menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini tema yang akan kami sampaikan sesuai dengan judul yang disampaikan oleh pengurus adalah hubungan antara dosa dan doa. Jadi ternyata dosa dan doa itu ada hubungannya, Pak. Gak tahu ini hubungannya ini kakak beradik atau musuh bebuyutan, ya. Nah ini seperti orang juga sama. Ada yang musuh bebuyutan, setiap ada dia kabur duluan. Ada yang begitu. Ya ini doa begitu sama dosa, ya begitu. Dosa dan doa itu kontradiksi, tidak bakal kumpul. Ya. Makanya sekecil apapun doa itu sebagai penghalang doa. Sebesar apapun, sehebat apapun doa kita, kalau dicampur dengan dosa, maka itu menjadi penghalang dosa itu. Saya kasih contoh yang konkret. Masakan seenak apapun, selezat apapun, ya dimasak oleh chef profesional barangkali, satu panci, ya yang paling lezat apa kira-kira masakan apa, Pak? Gulai lah, gulai kambing. Ya, tapi kalau dicampur dengan sedikit air kencing, kira-kira ada yang mau minum nggak? Walaupun sedikit, air kencing itu ibarat dosa, kuah panci sepanci gulai kambing itu ibarat doa, nggak bakalan ada yang mau minum. Ya inilah luar biasanya, makanya halal dan haram ketika dikumpulkan itu tidak akan pernah bisa. Sekecil apapun keharaman ketika dikumpulkan barang yang halal maka akan menjadi haram semua. Idztama'al halal wal haram gullibal haram. Ketika dikumpulkan antara yang halal dan haram maka dimenangkan yang haram. Ya ini makanya barangkali yang dimaksud ini mungkin ya, hubungannya seperti itu, kontradiksi atau bermusuh-musuhan atau tidak akan bakal kumpul. Ya, makanya kita bahas dulu dosa. Apakah dosa itu? Ya seringkali kita melihat, oh kamu melakukan dosa, oh ini hukumnya dosa dan sebagainya. Dosa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mendefinisikan ketika beliau ditanya tentang kebaikan dan dosa, albir wal ithm. Albir, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, kebaikan akhlak, budi pekerti yang baik, itulah albir, kebaikan. Wal its, dan dosa itu adalah mahaka fi sadrika, atau mahaka di dalam redaksi lain mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah apa-apa yang merisaukan, meresahkanmu di dalam hatimu, bikin resah. Wa karihta, dan engkau sengit, engkau tidak suka, benci. Ayyattali'a alaihin nas, ketika manusia melihatnya. Jadi dosa itu ternyata meresahkan dalam hati kita, merisaukan dalam hati kita. Makanya bisa jadi orang yang sering galau, sering resah, bisa jadi hatinya ini sudah tertutup dengan dosa. Ya, jadi kalau dosa itu kita lakukan maka kita benci dilihat orang lain. Contoh yang gampang, kalau kita lagi narkoba dilihat orang lain, benci nggak Pak? Kalau bisa kan ngumpet di kamarnya dikunci, nggak ada yang ngelihat. Ya, itu seperti itu. Kalau kita berjalan dengan istri kita dilihat orang lain seneng, betapa mesrahnya, betapa romantisnya. Tapi kalau kita berjalan dengan orang lain, perempuan ajnabi yang bukan mahram, pasti ngumpet-ngumpet. Ya nyumput di pohon jengkol misalkan,
ngumpet biar nggak ketahuan orang, ini bagaimana ya, dibawa kemana. Lah istri orang dibawa, ya pasti ngumpet-ngumpet. Kecuali tukang ojek mah enak baik, kebuncengin bini orang lain mah dapat duit, seneng jadinya ya. Nah ini dosa. Apapun kalau kita lakukan, kalau kita ini benci dilihat orang lain, dan ketika hati kita itu menjadi resah, menjadi gundah gulana, maka itulah dosa ya. Ini itu dosa. Makanya semakin orang banyak melakukan dosa, maka semakin banyak efek ataupun bekas-bekasnya itu semakin terasa. Baik efek itu adalah di dunia ataupun di akhirat. Ada dosa-dosa yang disegerakan di dunia, Pak. Jadi jangan menganggap dosa, ini mah gak apa-apa, urusannya mah nanti setelah mati. Ketahuilah bahwa banyak dosa-dosa itu yang Allah segerakan di dunia efeknya. Jadi orang melakukan dosa, jadi dia sebelum mati dia sudah merasakan akibat efek dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau pernah mengatakan ada 3 dosa yang jika dilakukan oleh seseorang maka dia akan melihat akibatnya sebelum dia mati. Ini ya, Sayyidina Ali telah mengatakan seperti itu. 3 dosa ini adalah yang pertama, jauh dari Allah, melalaikan Allah atau berpaling dari Allah. Orang yang berpaling dari Allah, maka di dunia itu sudah dikasih ganjaran atau dikasih bonus-bonus daripada dosa-dosanya itu. Dalam surah Thaha, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka di dunia dia mendapati kehidupan yang sangat sempit, ma'isyatan dhanka. Nah ini di dunia sudah sempit hidupnya, walaupun rumahnya luas serasa sempit, walaupun temannya banyak serasa nggak punya teman, dikucilkan ya, walaupun pembantunya banyak nggak ngaruh, dia tidak pernah dirawat atau tidak pernah diasuh oleh pembantunya. Dan banyak sekali orang-orang yang lalai kepada Allah itu sudah diganjar di dunia berupa kehidupan yang sempit ya, berpaling kepada Allah. Yang kedua, memutuskan tali silaturahim. Orang kalau memutuskan tali silaturahim sebelum dia mati itu sudah mendapatkan bonus dosanya di dunia. Naudzubillah min dzalik. Ya ini, ya minimal kita bisa melihat orang-orang yang sering memutuskan tali silaturahim itu rizkinya mampet, Pak. Rizki di sini orientasinya tidak hanya duniawi, tidak hanya harta benda. Bisa jadi rizki itu adalah sehat, ya sehat, panjang umur. Ya ini, makanya orang yang sering memutuskan tali silaturahim ya sakit-sakitan. Ya minimal sakit dohir, sampai maksimal sakit hati, sakit-sakitan, Pak. Sedikit tersinggung, sedikit marah. Ini kan sakit psikis, Pak. Ya, orang-orang yang sering memutuskan tali silaturahim itu biasanya temperamen tinggi. Temperamen tinggi, ya. Itu minimal di dunia seperti itu, banyak sekali penyakit-penyakit. Ya, apalagi nanti di akhirat. Masya Allah ya, di akhirat itu orang-orang yang sering melakukan kedurhakaan itu dibangkitkan dalam kondisi cacat, dalam kondisi dia ini tidak utuh, Pak. Ada yang buta. Makanya banyak sekali riwayat hadis nanti itu banyak orang yang dibangkitkan ketika di hari kiamat itu ada yang berjalan dengan perutnya. Oh, berjalan kok dengan perutnya, gimana ya? Ada yang berjalan ngesot, ada yang berjalan dengan kepalanya. Kepala di bawah, kaki di atas, dan bahkan ada orang-orang yang berjalan dengan kondisi buta, tidak melihat, ya.
Makanya orang-orang yang ketika di dunia ini banyak melakukan dosa, kedurhakaan kepada Allah, berpaling kepada Allah, memutuskan tali silaturahim, dibangkitkan itu nanti dalam kondisi cacat. Cacat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik ya. Terus yang ketiga yang menjadikan orang itu disegerakan dosanya di dunia itu adalah kata Sayyidina Ali, sumpah palsu. Al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Orang yang seringkali sumpah palsu itu disegerakan di dunia dosa-dosanya ya. Kalau di dalam riwayat hadis lain banyak sekali, Pak. Di antaranya dosa-dosa besar. Bedanya dosa-dosa besar itu dengan dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecil tanpa kita ini bertaubat, Allah sudah mengampuni dengan kebaikan-kebaikan kita. Dengan amalan-amalan soleh kita itu sudah luntur, rontok dosa-dosa kecil itu. Dengan berwudu, dengan sholat, dengan berzikir, dosa-dosa kecil itu rontok. Tapi kalau dosa-dosa besar harus melalui pertaubatan, taubat kepada Allah. Itu dosa besar cirinya. Yang kedua, dosa besar cirinya akan diberikan bonus-bonus ya. Bonus-bonus di sini adalah bonus keburukan, akan disegerakan di dunia. Bonus-bonus dosa itu. Nah, ini dosa-dosa besar begitu. Membunuh biasanya nanti dibunuh, atau kalau tidak anaknya, atau kalau tidak cucunya. Ada yang terbunuh ya karena dibunuh. Berzina begitu. Berzina nanti kalau tidak anaknya dizinahi, atau kalau tidak orang-orang yang dicintainya nanti akan dizinahi. Yang seringkali disebut sebagai hukum karma. Itu adalah dosa-dosa besar. Ya, maka dari itu naudzubillah, kita jauhi dosa-dosa besar itu. Jadi itulah dosa. Dosa-dosa itu mempunyai efek dunia dan akhirat ya. Maka dari itu efek dunia diantaranya, efek daripada dosa itu adalah yang pertama, menyingkap tabir yang menutupi celah atau aib. Orang yang melakukan dosa maka berarti dia otomatis menyingkap tabir aibnya. Yang tadinya Allah itu menutupi aib hamba-hambanya, namun dia ini dengan sengaja melakukan dosa, berarti menutup tabir aibnya, sehingga aibnya ini akan ketahuan oleh orang-orang lain. Allah itu punya asmaul husna, diantaranya adalah as-sattar, ay sattarul uyub, menutupi aib hamba-hambanya. Maka kalau orang melakukan keburukan, sekali Allah tutupi sehingga dia tidak malu, kedua Allah tutupi, ketiga terpaksa Allah buka. Kalau masih melakukan ya, kalau hanya sekali dua kali, insya Allah Allah tutupi supaya kita ini bisa bertaubat kembali kepada jalan Allah yang benar. Inilah sifat Allah atau asma Allah yang sattar ya. Sattar itu min ba'dil asma'il husna, yang maknanya maha menutupi aib, ay sattarul uyub. Kalau orang melakukan dosa, maka dengan sendirinya dia ini membuka tabir yang menutupi aib-aibnya. Makanya orang-orang yang melakukan dosa itu banyak mereka ini dipermalukan oleh manusia lain, atau dikucilkan, barangkali dibenci dan sebagainya, karena aibnya ini bisa dilihat oleh orang lain. Yang tadinya ditutupi oleh Allah, dia dengan sengaja membuka tabir tutup itu. Itu yang pertama. Yang kedua, efek daripada orang-orang yang melakukan dosa adalah menurunkan bencana. Menurunkan bencana. Semakin banyak dosa itu dilakukan di muka bumi ini, maka semakin banyak bencana-bencana itu yang Allah timpakan kepada penduduk bumi. Makanya semakin penduduk bumi ini bertakwa, Allah semakin memberikan keberkahan dan menurunkan rahmat dan maghfirahnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama' barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum
bima kanu yaksibun. Ya, jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun mereka mendustakan, maka akan aku siksa. Fa'akhadnahum, akan kami siksa mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dosa, kedurhakaan kepada Allah itu bisa menurunkan bencana di muka bumi ini. Makanya saya yakin kenapa musibah corona ini tidak henti-hentinya, bahkan semakin menggila, merajalela, karena penduduk negeri ini yang tidak pernah berhenti dari kemaksiatan. Itu salah satu di antaranya. Korupsi semakin merajalela, dibikin undang-undang yang bisa menumpulkan KPK, sehingga banyak anggota-anggota KPK, pegawai-pegawai KPK mengundurkan diri karena KPK sekarang sudah tidak tajam, sudah tumpul, malah kalah dengan penegak hukum lainnya, kalah dengan kejaksaan. Coba jadi bulan-bulanan kejaksaan, jadi bulan-bulanan kepolisian. Berapa banyak anggota-anggota polisi yang melakukan korupsi, tapi KPK tidak bisa dan bahkan tidak berani menindak karena terhalang dengan undang-undang. Jaksa lah korupsi, temennya korupsi, yang nanganin dia temennya, kira-kira adil nggak? Ya nggak bakalan adil lah. Ya inilah yang lucu di negeri ini. Ya biarin live, biarin nanti kedengeran Pak Jokowi, biarin. Ya negeri ini luar biasa, undang-undangnya sudah dipermainkan cukong, Pak. Sudah dipermainkan cukong. Jadi yang berkuasa ini pun ya sudah dalam kendali cukong. Taulah siapa cukong-cukong itu. Makanya tidak punya taring, ya, yang berkuasa di negeri ini tidak punya taring karena di bawah kendali cukong. Para jemaah yang dirahmati Allah, akibat dosa-dosa dan maksiat itulah negeri ini mendapatkan musibah yang tidak henti-hentinya. Belum selesai corona, sebentar lagi nih mengancam nih musibah banjir dan musibah tanah longsor, karena ini baru musim pancaroba. Masya Allah, ini luar biasa. Belum selesai itu, mengintai lagi potensi tsunami yang hebat. Di lautan pantai selatan itu ada potensi tsunami setinggi 20 meter. Nggak tahu, udah musim begini ditakut-takutin lagi. Nah, orang yang tidak beriman semakin takut. Kalau orang beriman mah enjoy aja. EGP kalau bahasa penyanyi mah, emang gue pikirin. Ya, itu kan Masya Allah, sudah dalam kondisi begini ditakut-takuti, ya, potensi tsunami di pesisir laut selatan itu setinggi 20 meter, Pak. Ya ini Masya Allah. Jadi inilah bencana itu akan turun seiring dengan dosa-dosa manusia. Yang ketiga, dosa-dosa itu mengubah nikmat menjadi azab. Surah Ibrahim ayat ke-8, hafal semua dah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini familiar ayat ini. Jika kalian bersyukur itu ibadah, maka la azidannakum, pasti sungguh aku tambahkan, benar-benar aku tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku, kata Allah. Tapi jika kalian kufur itu dosa, kufur itu maksiat. Wala in kafartum, walaupun kufur nikmat itu maksiat, perbuatan dosa. Maka inna adzabi, sesungguhnya azabku. Nah ini azab, maka sangat pedih. Jadi ibadah itu bisa mengubah musibah menjadi nikmat. Tapi ketika dosa, ya, maksiat, itu mengubah nikmat akan menjadi azab. Berapa banyak di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah sebuah negeri yang tadinya aman, sentosa, makmur, gemah ripah, loh jinawi, ya, karena keimanan dan ketakwaannya
Namun ketika negeri itu melakukan kekufuran, maka Allah azab negeri itu dengan bencana-bencana kelaparan, bencana-bencana ketakutan. Jadi menjadi negeri yang antah berantah, porak-poranda keamanannya, porak-poranda ketahanan pangannya, dan bahkan menjadi negeri yang rakyatnya itu selalu dalam ketakutan. Ya, ini di dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan oleh Allah. Di antaranya adalah negeri Sabah, dan negeri-negeri lainnya itu banyak sekali, ya. Dan bahkan Allah banyak meluluhlantakkan negeri. Kaumnya Nabi Lut diluluhlantakkan sebab melakukan maksiat. Kaumnya Nabi Nuh diluluhlantakkan sebab melakukan maksiat. Kaum Ad, ya, kaum Samud itu diluluhlantakkan semuanya oleh Allah, dihancur leburkan gara-gara melakukan kemaksiatan. Ya, maka saya khawatir Indonesia kalau semakin menjadi kemaksiatan, korupsi, ya, semakin menjadi, saya khawatir, Pak. Kita ini negeri yang makmur, negeri yang subur, negeri yang aman, tentram. Saya khawatir seperti negeri-negeri yang saat ini dalam konflik. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Yang keempat, dosa-dosa itu adalah merintangi doa. Ya, merintangi doa. Ini termasuk penghalang doa-doa kita. Makanya dalam suasana kondisi musibah ini kita berdoa, bahkan dengan kunut nazilah setiap subuh dan bahkan setiap waktu. Tapi di sebelah sana, di kalangan sana, banyak orang-orang melakukan maksiat tiap hari. Lapak togel tiap hari, ya, kurir-kurir narkoba tiap hari mengantarkan pesanan-pesanan narkobanya. Para pezina tiap hari melakukan perzinahan. Para koruptor tiap hari merekayasa bagaimana keuangan negara bisa pindah ke dalam kantong saya. Ini perbuatan-perbuatan maksiat inilah yang menghalangi doa-doa kita, Pak. Makanya berapa banyak para ulama yang sudah berdoa agar diselesaikan musibah pandemi ini, tapi sampai sekarang tidak henti-hentinya berdoa. Namun ada orang-orang yang menghalangi doa-doa kita terkabul, yaitu dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ini ya. Dan yang kelima, dosa itu menjauhkan diri kita kepada Allah, bisa menjadikan kita lalai. Ya, ini tadi sudah dibaca ayatnya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang punya hati namun dia tidak mau memahami ayat-ayat Allah, dia lalai kepada Allah, melakukan maksiat. Orang-orang yang punya mata namun dia tidak mau melihat, memandang, bertadabbur. Orang-orang yang punya telinga tidak mau mendengar, ya. Ini akhirnya apa? Dia ini bisa melihat tapi buta, bisa mendengar tapi tuli. Nah, kata Bang Haji kan begitu, yang buta mata hatinya, ya. Yang tuli apanya? Lah pura-pura nggak tahu aja, padahal penggemar Bang Haji semua. Ya, jadi itu. Ini menjadikan kita ghafil. Ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang ghafil, lalai. Ya. Makanya perbuatan-perbuatan dosa ini menjadikan kita lalai, jauh dari Allah.
Sejengkal melakukan dosa, maka Allah akan lari dari kita. Sejengkal saja. Kalau kita ini sejengkal mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah lari menjumpai kita. Tapi sejengkal kita melakukan kemaksiatan, maka Allah akan lari menjauhi kita. Ingat sejarah Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika di surga, melakukan satu pelanggaran, mendekati buah, yang buah ini disebut oleh pakar tafsir sebagai buah khuld, buah kelanggengan. Ya, ini tipu daya setan. Ya, ketika dilarang fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Ternyata kebujuk sama setan. Sudah dikasih banyak, masih kebujuk yang sedikit, Pak. Fasilitas surga itu rumah, kebun, buah-buahan segala macam sudah ada. Ini hati-hati. Setan itu betapa pinternya, betapa liciknya, sehingga kita ini sudah punya banyak masih pengen sedikit. Ya, sudah punya bini cantik kadang-kadang pengen yang jelek, selingkuh. Sudah punya uang banyak pengen lagi yang sedikit, korupsi. Ya, ini setan betapa liciknya. Nabi Adam dan Ibu Hawa begitu. Buah-buahan sudah lengkap, rumah luas dengan kebun-kebunnya. Ini fasilitas surga, kurang apa coba fasilitas surga? Tapi karena betapa liciknya itu iblis, setan, maka digoda, dirayu. Kamu itu dibohongin. Ya, kenapa kamu itu dilarang makan buah khuldi? Karena kalau kamu makan buah khuldi, kamu akan langgeng di surga. Makanya nggak boleh makan. Kalau kamu nggak makan, nanti akan diturunkan dari surga. Nggak tahu kapan akan diturunkan. Akhirnya kebujuk. Oh iya ya, kenapa saya mau dibohongin ya? Akhirnya dimakanlah itu buah. Harapan Nabi Adam dan Ibu Hawa dengan makan buah itu menjadi langgeng di surga. Ya, tapi ternyata tidak. Betapa setan itu licik. Jadi setan itu bisa mengubah apa-apa yang jelek kita lihat bisa indah. Coba aja dah Bapak buktikan. Kalau lihat bokong perempuan dah, ya walaupun orangnya jelek, pokoknya dilihat dah. Kalau kagak dilihat kayaknya sayang, ya. Dilihat padahal perempuannya jelek, ketika ngelihat wajahnya, aduh nyesel amat, ternyata jelek orangnya. Ya, itu setan. An-nisa habailus syaitan. Perempuan itu jaring setan loh, Pak. Maka siapa coba yang nggak kejaring? Kita pasti kejaring, apalagi kalau perempuannya itu naik sepeda, pakai celana pendek, ya, kinclong lagi, glowing kalau bahasa ini mah iklan mah. Pasti ketipu mata kita. Ya, orang saya juga begitu kok. Ya, di Aeon kan banyak sana orang-orang Cina. Ya, ngeguesnya pakai celana pendek. Udah, akhirnya kapok saya, nggak mau lagi lah ke sana lah. Pura-pura kapok. Ya, saya kan diledekin istri, tuh liatin, sama istri digituin, Pak. Enggak lah, kapok lah saya bilang. Padahal pura-pura. Kalau diajak lagi juga mau ke sana, yuk. Pakai seragam lagi. Tadi Pak Nurdin sudah pakai seragam. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi melakukan satu kesalahan, Allah langsung menjauhkan Nabi Adam dengan permadani, dengan pakaian-pakaian surganya, dengan mahkota surganya, langsung terlepas, telanjang bulat. Allah turunkan Nabi Adam di Jeddah, di India. Allah turunkan Ibu Hawa di Jeddah, dipisah lagi. Satu kesalahan, ya langsung menjauh dari Allah, menjauh dari nikmat-nikmat Allah berupa surganya Allah. Lah kita yang banyak melakukan kesalahan pengen surga, ya Masya Allah. Makanya kita jauh. Nabi Adam yang satu kesalahan dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari nikmat-nikmat Allah, diantaranya dari surganya Allah. Karena saya bilang nikmat-nikmat Allah karena istri juga nikmat, dijauhkan juga. Puluhan tahun dijauhkan, bertaubat puluhan tahun, ingin diketemukan istri dan ingin mendapatkan taubat dari Allah, ya. Nah ini makanya dengan bertaubat itulah Nabi Adam bisa merengkuh kembali mahabbah Allah. Jadi bisa merengkuh mahabbah lagi dengan bertaubat, dengan melakukan ibadah-ibadah. Jadi banyak sekali kalau saya uraikan efek daripada dosa.
baik di dunia ataupun di akhirat itu ya. Nah, bagaimana dengan doa? Doa adalah Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan ad-du'a talabul inayah wal ma'unah. Doa itu adalah permohonan perlindungan, permohonan pemeliharaan dan juga permohonan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa. Pokoknya kita mohon ya, meminta kepada Allah, itulah doa ya. Nah, ada beberapa perkara yang bisa menolak ijabahnya doa. Saya kutip apa yang telah disampaikan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Mawani'u Ijabati Doa ya, perkara-perkara yang bisa menghalangi diijabahnya doa, dikabulnya doa. Ba'dul asbabi al-mani'ah, sebagian sebab-sebab yang bisa menghalangi min ijabati doa, dari terkabulnya doa itu satu, wa minha adzunub, adalah dosa-dosa. Dosa-dosa ini jelas menghalangi ya. Yang tadinya kita ini dekat dengan Allah, logikanya kalau dekat mau minta apapun kita ini bisa ya. Di dalam surah Al-Baqarah 186 ini terkait puasa ya, ada dibahas juga tentang doa-doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentang diriku, maka jawab fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Bukan cuma dekat, sangat dekat. Bahkan kedekatan Allah dengan hambanya itu melebihi kedekatan urat nadinya, urat lehernya, Pak. Sangat dekat. Sehingga logikanya kalau Allah itu sangat dekat dengan kita ya, maka anni qarib fa in ya ujibu da'watad da'i idza da'ani, diteruskan ayatnya, maka aku perkenankan doa-doanya ketika dia berdoa. Ini jelas, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku perkenankan doa-doanya apabila dia berdoa. Yang menjadi masalah ayat ini apakah bertentangan dengan doa-doa kita yang tidak dikabul oleh Allah? Oh, tidak. Bukan salah ayat ini, tapi yang salah kita di dalam berdoa. Ini ada permasalahan-permasalahan yang menghalangi, namanya mani'ul ijabah, perkara-perkara yang menghalangi diijabahnya doa. Nah ini ya, karena kita ini melakukan dosa, dengan dosa itu kita jauh dari Allah, sehingga yang tadinya Allah itu dekat, kita yang menjauhkan diri dari Allah. Jadi ingat, ketika Allah jauh, bukan Allah menjauhi kita, tapi kita yang menjauhi diri dari Allah. Karena Allah itu begitu sangat dekatnya dengan hambanya, namun kadang-kadang hamba itulah yang seringkali menjauhkan diri dari Allah ya, melakukan dosa jauh, dosa jauh, dosa jauh. Jadi semakin banyak dosa, semakin jauh dari Allah, maka logikanya doa-doanya pun tidak akan terkabul. Yang pertama dosa. Yang kedua wabihasatil ghaflah, lalai ya, lalai, karena lalai, hatinya lalai, telinganya lalai, matanya lalai dari Allah, sehingga menjadikan doa kita ini terhalang, Pak. Yang ketiga wal i'radu, berpaling dari Allah, jauh dari Allah ya, tidak mau mengenal Allah, begitu sombongnya. Tidak mau mengenal Allah, tidak mau memahami Al-Quran ya, tidak mau ibadah. Ini adalah al-i'rad, berpaling dari Allah, menghalangi doa, maka dia kalau dia berdoa nggak bakalan diterima. Yang keempat wa aklul haram, makan makanan yang haram, itu juga menghalangi doa-doa kita, Pak ya. Rasul pernah menyebut salah seorang dalam perjalanan ya, mereka ini dalam kondisi rambutnya acak-acakan,
bajunya lusuh. Ya, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, dia berdoa. Maka Rasulullah sampaikan, wa malbasuhu haramun wa mat'amuhu haramun. Ya, bajunya haram, makanannya haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana dia itu diijabah doa-doanya? Enggak mungkin. Ya, inilah orang yang memakai baju haram, baju itu seharga 10 dinar, ada 1 dinar uang, ya 1 dinar uang untuk menyokong beli baju yang seharga 10 dinar, itu menjadikan sholatnya itu tidak sah, kata Imam Al-Ghazali. Bayangkan Pak, kalau orang korupsi, mobilnya hasil korupsi, rumahnya hasil korupsi, bajunya hasil korupsi, bahkan bininya pun hasil korupsi, bagaimana dia dapat ibadah? Bagaimana diijabah doa-doanya? Masya Allah. Ya, ini makan haram, sedikit yang kita makan pun diperhitungkan, dipertimbangkan, dan bahkan diabaikan doa-doa kita, apalagi banyak makan yang haram. Yang kelima, az-zulmu, kezaliman, melakukan kezaliman itu menghalangi doa-doa. Yang keenam, asyahwat, syahwat, banyak keinginan, nafsunya memuncak. Ya, banyak keinginan, banyak nafsu, ini juga menghalangi doa-doa kita. Dan yang ketujuh, yang terakhir, allahu, main-main, berdoanya tidak sungguh-sungguh, berdoanya sebagai syarat, yang penting sudah berdoa, ya mau diijabah mau enggak terserah Allah. Nah, ada orang-orang yang berdoa seperti itu. Padahal doa itu harus dengan keyakinan, dengan kepenuhan sepenuh keyakinan kita, sehingga kita ini husnudzon kepada Allah bahwa doa-doa kita itu akan diijabah. Jadi 7 ini Imam Ibnul Qayyim mengatakan sebagai mani'ul ijabah fid du'a, ya, perkara-perkara yang menghalangi doa. Jadi kalau ditanya hubungannya apa antara dosa dan doa, dosa dan doa itu bagaikan air dan minyak, tidak akan pernah berkumpul. Kalau orang berdoa kemudian dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan kedurhakaan dan melakukan dosa, maka Allah akan berpaling, jadi tidak mengindahkan doa-doa. Logikanya begitu. Begini logikanya, kalau saya sama Pak Haji Alimin, ya, ingin minta sama Pak Haji Alimin, tapi saya marah dulu sama Pak Haji Alimin, bikin Pak Haji Alimin marah dulu, kira-kira dikasih nggak? Nggak bakalan dikasih. Dia begitu, ngapain gua kasih? Ya, ya ini makanya logikanya, kalau kita ingin permintaan kita ini dikabul, diijabah oleh Allah, maka kita dekati Allah dengan ibadah-ibadah, dengan ketaatan, dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ya Allah akan memberikan ijabah doa-doa kita. Jadi itu logikanya begitu, Pak. Kalau kita ini ingin mendapatkan sesuatu dari si A, maka jangan melakukan kedurhakaan sama si A. Apalagi kita ini mencaci makinya, menjelek-jelekannya. Dia mah pelit. Lah, dia mah pelit. Ya, kita mengatakan dia pelit, tapi kita minta sama dia. Dia dengar bahwa kita ini sudah mengatakan dia itu pelit. Kira-kira dikasih apa? Nggak bakalan dikasih. Ya, nggak bakalan dikasih, apalagi melakukan kedurhakaan yang lebih berat lagi, ya. Makanya semakin berat dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka seorang hamba itu semakin jauh dari Allah, hatinya semakin tertutup. Karena berdoa itu harus dengan hati yang kuat. Kuatnya hati dengan ibadah, lemahnya hati dengan maksiat. Semakin lemah hati seseorang, maka semakin doanya ini tidak terkabul dan tidak diijabah, ya. Jadi itulah barangkali para jemaah yang dirahmati Allah, karena sudah syuruk, ya. Silakan kalau memang mau dilanjut dengan tanya jawab, atau kalau langsung sarapan juga sudah disiapkan tuh Pak Dastam tuh, ya, ya silakan ya. Enaknya sih langsung sarapan ya Pak Ketua ya.